Kisah Nabi Musa berhadapan dengan tukang sihir Firaun. Mula-mula Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Begitu dilemparkan tongkat itu berubah menjadi ular, dan ketika ditangkap lagi berubah menjadi tongkat kembali. Demikian itu yang dilakukan beberapa kali. Adakah bukti kebenaran yang lain? Kata Firaun kemudian. Nabi Musa lalu memasukkan tangan ke ketiaknya. Begitu dikeluarkan dari tangan itu, keluarlah seberkas sinar putih yang cemerlang menyilok mata. Meski mujizat telah ditunjukkan, tetapi nampaknya Firaun belum juga percaya. Ia mengira Nabi Musa telah menggunakan ilmu sihirnya, maka ia juga hendak mengumpulkan tukang-tukang sihir di seluruh penjuru negeri Mesir untuk menandingi Musa. Tangannya itu disampaikan kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa pun menayangnya. Pada hari ditentukan, berkumpullah para tukang sihir Firaun di sebuah tempat, dan Nabi Musa pun telah berada di tempat itu. Rakyat Mesir juga turun ikut menyaksikan adunya kepandaian sihir itu. Setelah semuanya berkumpul, Raja Firaun memberikan aba-aba agar pertandingan segera dimulai. Nabi Musa mempersilahkan tukang-tukang sihir itu untuk menampilkan kebolehan mereka terlebih dahulu. Mereka kemudian melemparkan tali-tali. Begitu dilemparkan tali-tali itu berubah menjadi ular kecil-kecil yang jumlahnya mencapai ribuan ekor. Raja Firaun tertawa bangga melihat kepandaian para tukang sihirnya. Rakyat yang banyak yang merasa terkagum-kagum. Dengan tenangnya kemudian melemparkan tongkatnya, maka bagi ular yang sangat besar, dan langsung memakan semua ular-ular kecil hasil buatan para tukang sihir. Dalam waktu yang sangat singkat, ular-ular kecil itu pun dimakan habis. Para tukang sihir itu terbelah keheran. Mereka tahu bahwa yang digunakan Nabi Musa bukanlah sihir dari setan seperti yang telah mereka pelajari. Menyadari hal itu, para tukang sihir itu pun bertutur dan menyatakan dirinya mengikuti dakwaan Nabi Musa. Mereka bertaubat dan hanya menyembah Allah semata-mata. Menyaksikan hal ini, Raja Firaun sangat murka. Dia mengancam akan menyiksa para tukang sihir itu dengan siksaan yang keras dan kejam. Namun, para tukang sihir itu tidak merasa takut. Mereka tetap memilih untuk mengikuti dakwaan Nabi Musa. Sejak saat itu, Mesir terdapat dua keyakinan yang berbeda, yaitu yang satunya menyembah Firaun dan yang satunya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti dakwaan Nabi Musa. Kian hari, pengikut Nabi Musa semakin banyak jumlahnya. Karena ajaran yang disampaikan Nabi Musa menghormati mereka sebagai makhluk Tuhan, sedangkan mengikuti ajaran Firaun mereka merasa fitindas. Kisah Siti Masyita. Tersebutlah seorang tukang sihir istana yang biasa bertugas untuk menata dan menyisir rambut putri Raja Firaun yang bernama Siti Masyita. Dia hidup di dalam istana Raja Firaun yang bersama anak dan suaminya yang juga bekerja di lingkungan istana. Mereka semua telah bermimpi kepada seruan dan dakwaan Nabi Musa. Pada suatu hari, Siti Masyita hendak menyisir rambut putri Raja Firaun dan berucap, "Bismillah." Anak Raja Firaun tersebut terkejut dan bertanya, "Apakah engkau bertuhan selain ayahandaku?" Siti Masyita menjawab, "Ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah." Akhirnya, hal itu disampaikan kepada sang ayahanda. Raja Firaun yang mendengar hal itu sangat marah dan melarang Siti Masyita termasuk suami dan anak-anaknya. Mereka digodok dalam bejana yang berisi minyak dan dinyalakan dengan api yang besar. Mula-mula anak yang dimasukkan, tetapi iman Siti tetap tidak tergoyahkan. Hingga pada giliran suami dan dirinya sendiri juga mengalami nasib serupa. Mereka semua gugur sebagai syahid dalam mempertahankan keimanan mereka. Dalam kisah Isra Mi'raj digambarkan keburuan Siti Masyita berbau harum. Mereka kelakan dimasuk di dalam surga. Mereka dikelakkan dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghancuran dan pengikut Raja Firaun.
Kekejaman Raja Fir'aun semakin menjadi-jadi. Para pengikut Nabi Musa disiksa di luar batas kemanusiaan. Tetapi dipaksa agar meninggalkan keyakinan dan kembali kepada keyakinan mereka semua. Nabi Musa kemudian berdoa kepada Allah agar menurunkan asapnya. Doa Nabi Musa terkabul. Negeri Mesir kemudian dilanda kemarau panjang sehingga banyak panen yang gagal, tanaman dan pepohonan banyak yang mati, disusul badai dan angin topan yang merobohkan rumah-rumah mereka. Jutaan belalang datang menyerbu hewan peliharaan dan perkebunan mereka, begitu juga katak dan kukuk. Terakhir, semua air di negeri Mesir berubah menjadi darah. Wabah penyakit melanda di mana-mana. Setiap laki-laki bangsa Mesir mendadak mati, tidak terkecuali anak-anak Fir'aun sendiri, termasuk putra mahkota. Dalam keadaan demikian, mereka mendatangi Nabi Musa berdoa kepada Tuhannya untuk mencabut asap menimpa mereka. Nabi Musa bersedia berdoa setelah Raja Fir'aun berjanji akan membiarkan kaum Israel pergi dari Mesir bersama Musa. Namun setelah asap itu datang oleh Allah, Raja Fir'aun mengingkari janjinya. Kaum Bani Israel yang menjadi buruh, budak dan sebagainya tetap diperintahkan bekerja di Mesir, dan masih banyak juga yang disiksa. Dalam keadaan demikian, datanglah wahyu Allah yang memerintahkan Nabi Musa untuk segera mengajak kaumnya pergi meninggalkan Mesir. Mereka kemudian berangkat dengan diam-diam pada malam hari, sebab mereka khawatir akan ketahuan oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Tetapi akhirnya Raja Fir'aun mengetahui juga hal itu. Raja Fir'aun dan seluruh bala tentaranya segera menyusul Nabi Musa dan para pengikutnya. Dan rombongan Nabi Musa tiba di tepi Laut Merah. Mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan karena terhalang laut. Para pengikut Nabi Musa menjadi panik. Dari kejauhan rakyat Fir'aun bersama bala tentaranya menyusul. "Jangan takut, Allah bersama kita," kata Nabi Musa sambil memukulkan tongkatnya ke laut. Ketika itu juga laut terbelah dan di tengahnya berbentang jalan yang luas. Rombongan Nabi Musa pun melintas laut melalui jalan tersebut sehingga sampai di seberang dengan selamat. Ketika Raja Firaun bersama dengan bala tentaranya terus mengejar rombongan Nabi Musa dan melintas jalan yang berbentang di Laut Merah itu, mendadak laut pun menutup kembali. Raja Firaun bersama bala tentaranya binasa, tidak tersisa di tengah segulungan ombak Laut Merah. Namun sebelum Raja Firaun mati, di saat-saat terakhir menjelang kematian, dia sempat menyatakan keimanannya dengan mengatakan, "Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun." Namun semuanya sudah terlambat. Taubatnya tidak diterima oleh Allah dan dia termasuk orang-orang yang merugi dan celaka. Kemudian beberapa hari sebelum peristiwa itu, para penduduk Mesir menemukan jasad Fir'aun terdampar di pantai. Selanjutnya mereka menyimpan jasad itu untuk diawetkan atau dibumim. Kini jasad Fir'aun masih utuh dan dapat disaksikan manusia sekarang sebagai pelajaran berharga. Turunnya kitab Taurat. Sesudah selamat dari kerajaan Fir'aun dan bala tentaranya, Nabi Musa mengajak kaumnya untuk meneruskan perjalanan di waktu mereka kehausan dan tidak mendapatkan air. Nabi Musa memukulkan tongkatnya pada suatu batu, maka kemudian dari batu tersebut muncullah air yang dapat mereka minum. Sewaktu mereka berada di semenanjung Sinai, mereka kepanasan. Matahari begitu terik merasa memegang permukaan bumi. Tidak ada tempat berteduh karena tidak ada satu pohon yang tumbuh di tempat itu. Di saat itulah Allah menganugerahkan nikmatnya dengan mendatangkan awan yang menaungi perjalanan mereka. Dan ketika mereka kehabisan bekal, mereka meminta Nabi memberikan makanan kepada mereka. Kemudian Allah memberikan makanan kepada mereka berupa manan dan salwa. Manan manis rasanya seperti madu, sedangkan salwa adalah burung puyuh yang datang berbondong-bondong silih berganti mendapatkan makanan yang baik. Mereka bukannya bersyukur, melainkan mereka meminta lagi dengan jenis yang lain. Inilah salah satu keburukan sifat kaum Bani Israel. Mereka sangat rewel dan banyak tanya. Kini tibalah saatnya bagi Nabi Musa untuk menerima wahyu dari Allah. Ia memerintahkan Nabi Harun alaihissalam untuk menjaga umatnya agar jangan mereka kufur dan kembali kepada keyakinan semula.
yakni percaya pada agama nenek moyang mereka yang sesat. Selanjutnya Nabi Musa naik ke Gunung Tuhur untuk bersalawat dan berpuasa selama 40 hari. Nabi Musa kemudian memohon kepada Allah, "Ya Tuhanku, dapatkah aku kembali melihatmu?" Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, tetapi cobalah kau lihat bukit itu. Jika ia tetap berdiri tegak tempatnya, maka kau dapat melihatku." Lalu Nabi Musa melihat ke arah bukit yang dimaksud. Seketika gunung yang dilihatnya hancur luluh tanpa meninggalkan bekas masuk ke dalam perut bumi. Nabi Musa terperanjat, gemeteran seluruh tubuhnya, lalu jatuh tidak sadarkan diri. Setelah sadar, ia bertasbih dan bertahmid seraya memohon ampun atas kelancangannya itu. Maka besar Engkau wahai Tuhanku, ampuni aku dan terimalah taubatku. Aku akan menjadi orang yang pertama yang beriman kepadamu. Selanjutnya Allah menurunkannya kitab suci Taurat yang berupa kepingan-kepingan batu. Di dalamnya tertulis pedoman kehidupan dan tuntutan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.